Kakak Pilong, kau masih tahan? Kakak Pilong negara Sia. Aku melihat negara Sia kalian hanya pantas menjadi lalat. Mulai sekarang, kalian semua milikku. Siapa itu? Berani mempermainkanku. Tangkap dia untukku. Kau hanya mengandalkan kekuatan senjata saja. Kalau berani, jangan gunakan pisau terbang. Turun dan bertarung denganku. Baiklah, aku juga akan memberimu kesempatan. Tadi kau bilang, siapa yang lalat? Kakak, aku salah. Aku lalat. Kalian adalah naga sejati. Aku serangga bau. Kalian menganggapku sebagai kentut dan lepaskan aku. Bocah ini, tunggu saja. Aku orang dari alam baka. Langit belum makan, kelaparan sampai mati. Enak. Maaf. Kau buta ya? Aku sebesar ini berdiri di sini. Kau masih menabrakku. Kau masih menabrakku. Benar-benar maaf. Aku sungguh tidak sengaja. Biar ku berikan nomorku. Aku ganti yang baru untukmu. Melihat caramu makan. Seperti orang desa yang belum pernah melihat apapun. Kau tidak perlu peduli apakah aku mampu menggantinya atau tidak. Kau hanya perlu tahu, aku akan menggantinya untukmu. Entah dari mana datangnya orang desa ini. Semuanya, lihat ini. Menyelinap ke sini untuk makan gratis. Aku pikir, dia anak orang kaya, yang ingin berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau. Lihat caranya, makan dengan lahap. Seperti kelaparan selama bertahun-tahun. Anak orang kaya mana? Yang tidak sopan seperti ini, siapa sebenarnya yang belum pernah melihat apapun? Kue diletakkan di sini. Bukankah untuk dimakan? Orang-orang yang hadir di sini, semuanya adalah keluarga terhormat di Ninghai. 100 kali lipat darimu, bahkan 1000 kali lipat. Kau bilang kami belum pernah melihat apapun? Penjaga, usir orang bodoh ini untukku. Tendang dia keluar. Usir orang bodoh ini untukku. Tendang dia keluar. Tidak ada yang bisa mengusirku. Kau siapa? Kenapa kami tidak bisa mengusirmu? Karena aku pemilik tempat ini. Pemilik. Setahuku, pesta ini diselenggarakan oleh Nona Cheng, Cheng Sidi. Bagaimana kau bisa menjadi pemiliknya? Karena Cheng Sidi adalah istriku. Katak ingin makan daging angsa? Kenapa tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri, berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Aku tidak pernah membual. Ku beritahu kalian, mengapa kalian tidak percaya padaku? Mana Cheng Sidi? Jika tidak percaya, tanyakan saja padanya. Kusarankan kau untuk tahu diri dan pergi sendiri. Kalau tidak, nanti akan sulit untuk berakhir dengan damai. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Kenapa semua orang berkumpul di sini? Ada apa? Sini. Orang ini membuat keributan di pesta anggur. Aku sudah menyuruh orang untuk mengusirnya. Dia bilang dia tunanganmu. Katakan padanya, seorang wanita kaya sepertimu tidak mungkin menikahi orang biasa, apalagi orang seperti dia. Kurang ajar, ini pesta anggur keluarga Cheng. Bagaimana bisa kau membuat keributan di sini? Sebelum keluarga Cheng marah, pergilah sendiri. Kau Cheng Sidi. Dia benar, aku memang tunanganmu. Kapan kita mendaftarkan pernikahan? Kau siapa? Berani mengatakan kata-kata sombong itu? Katak dalam tempurung. Jelek tapi masih bermimpi. Kau juga tidak tahu diri dan melihat dirimu sendiri. Apa yang membuatmu pantas menjadi tunangan Sidi? Kau siapa? Aku sedang berbicara dengan tunanganku. Apa hakmu untuk ikut campur? Apa pekerjaanmu? Apa hakmu bicara denganku? Akhir-akhir ini aku sedang menganggur. Ternyata seorang pengangguran. Benar-benar tidak tahu diri. Orang tak beralas kaki tidak takut pada orang bersepatu. Akhir-akhir ini proyek Eco City Chengdong senilai ratusan miliar. Semua orang pasti tahu, kan? Keluarga Zhang kami beruntung bisa berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan aku adalah penerus terbaik dari keluarga Zhang. Sedangkan kau hanyalah seorang penipu, parasit.
Denganku, sama sekali bukan dari dunia yang sama. Tuan Muda Zhang benar-benar muda dan berbakat. Aku khawatir di dunia ini, satu-satunya orang yang cocok dengan Nona Cheng adalah Tuan Muda Zhang. Kau dengar? Sebelum aku marah, pergi sekarang. Sudah selesai bicara, benar-benar seperti setan kelaparan yang bereinkarnasi. Cepat makan. Setelah selesai makan, pergi. Ini adalah surat nikahku dan Cheng Xi. Dengan surat nikah sebagai bukti. Apalagi yang bisa kau katakan? Ini adalah surat nikahku dan Cheng Xi. Dengan surat nikah sebagai bukti. Apalagi yang bisa kau katakan? Bahkan ada surat nikah, karena ingin menempel pada kekuasaan. Benar-benar menjijikkan. Surat nikah apa itu? Ini zaman apa? Masih ada hal kuno seperti ini. Kau pikir dengan memalsukan surat nikah, kau bisa membodohi Cheng Xi? Dan berpikir orang-orang di sini bodoh? Di sini ada tanda tangan Tuan Cheng. Asli atau palsu? Aku yakin Cheng Xi pasti bisa mengenalinya. Ini zaman apa? Masih melakukan trik kuno ini? Kau pikir aku akan mempercayaimu? Sebelum aku mengusirmu sendiri, cepat pergi dari sini. Dengar tidak, penipu, pergi. Apa? Mau aku antar kau? Orang-orang, usir dia keluar untukku. Usir dia dengan hati-hati. Surat nikah ini adalah kakekmu tahun itu, yang putuskan sendiri, tidak bisa dibatalkan. Jika kau ingin membatalkan pertunangan, suruh dia datang sendiri dan bicara denganku. Kau benar-benar tidak melihat peti mati, tidak menangis, tidak sampai sungai kuning, tidak mati. Baik, aku akan menuruti kemauanmu. Kakek, ada seseorang di sini yang mengaku sebagai tunangan cucumu. Katanya kakek yang menjodohkan dulu. Apa ini benar? Ya, aku tunggu kakek di sini. Kakekku sudah bilang, dia akan segera datang. Kau sebaiknya pikirkan baik-baik, bagaimana kau akan menjelaskannya pada kakekku nanti. Jika tidak, tunggu saja kematianmu. Aku tidak tahu, mengapa kau harus berpura-pura sejauh ini. Tapi, kau telah berhasil membuatku marah. Aku akan mengundang keluarga Qi untuk memberimu pelajaran. Tunggu saja dan tanggung amarah keluarga Qi. Tuan Muda Zhang benar-benar berpengaruh. Bahkan keluarga Qi, Raja Neraka itu pun bisa kau ajak berteman. Kalian tahu keluarga Qian? Tahun itu keluarga Qian membuat keluarga Qi marah. Sekarang seluruh Ninghai tidak dapat menemukan satu orang pun bermarga Qian. Kalau begitu sebelum dia datang, aku akan menjamumu dengan baik. Hentikan. Aku akan menjamumu dengan baik. Hentikan. Tuan Cheng, kau dan kakekmu benar-benar sangat mirip. Kau pernah bertemu kakekku? Tahun itu terjadi perang dan kelaparan. Saat aku hampir mati kelaparan, kakekmu memberiku sepotong kue. Aku baru bisa bertahan hidup. Kebaikan ini selalu kuingat di hatiku. Kakek, apakah semua yang dia katakan itu benar? Semuanya benar. Namun, semua ini masih harus diputuskan oleh si Cheng sendiri. Untuk memutuskannya sendiri, kakek, aku tidak mau menikah dengannya. Aku adalah nona besar dari keluarga Cheng. Bagaimana bisa menikah dengan seorang pengemis? Ini tidak hanya mempermalukanku, tetapi juga mempermalukan seluruh keluarga Cheng kita. Baik. Tidak mau menikah. Maka kita tidak akan menikah. Tahun itu, menerima kue dari kakekmu. Pepatah mengatakan, menerima setetes air, kebaikan harus dibalas dengan seluruh aliran sungai. Dipikir-pikir, hari ini aku mengembalikannya 100 kali lipat. Kakekmu di surga pasti akan sangat senang. Tuan Cheng, kau tahu apa yang kau katakan? Itu wajar. Tahun itu kakekmu memberiku kue. Hari ini aku memberimu 100. Ayo, beri dia kue. Hentikan. Aku lihat siapa yang berani memberinya kue. Tuan Song dan juga Nona Song. Kalian berdua telah datang. Kenapa tidak memberitahu? Sungguh tidak sopan. Aku baru saja mendengar seseorang menyuruh Tuan Zhao makan kue. Ada apa ini? Urusan keluargaku. Membuat kalian berdua tertawa. Berkat dia, kakekku mendapat kue tahun itu dan bisa bertahan hidup. Selalu diingat dalam hati. Dan hari ini, dia telah datang. Aku juga tidak bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih.
Kebaikan tahun-tahun itu, aku bersumpah untuk membalasnya 100 kali lipat. Jangan bicarakan ini lagi, silakan masuk. Tuan Zhao, kami datang terlambat. Semoga Tuan Zhao tidak keberatan. Tidak apa-apa. Keluarga Cheng benar-benar buta. Berani sekali kau terhadap Tuan Zhao. Melakukan hal yang tidak sopan ini. Sungguh berani. Tapi tidak apa-apa. Mengapa Tuan Zhao tidak? Ikut aku ke kediaman. Kita minum beberapa gelas. Tuan Song, lihatlah begitu banyak kue. Bagaimana aku masih punya perut untuk minum anggur? Dasar tidak tahu diri. Kau berani menolak Tuan Song? Kau tahu siapa Tuan Song? Perusahaan terkemuka di kota Ninghai. Ketua grup Song. Salah satu dari 4 keluarga besar di kota Ninghai. Kepala keluarga Song. Apa hubungannya denganmu? Tidak tahu berapa banyak orang ingin mendapat kehormatan ini. Kesempatan ada di depanmu. Kau juga tidak menghargainya. Tidak heran kau pecundang. Selalu pecundang. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Tuan Song ada di sini. Kalau kau melakukannya, pikirkan baik-baik. Cukup, Zhao Xuan. Aku tahu kau ditolak olehku. Hatimu tidak nyaman. Tapi kenapa kau harus marah? Kau ingin menggunakan sikap seperti itu untuk menarik perhatianku? Percuma saja. Jurang pemisah antara aku dan kau seperti jurang yang dalam. Aku sama sekali tidak bisa bersamamu. Kita pada dasarnya bukan orang yang sama. Mungkin kau tidak percaya. Dari awal, aku tidak punya perasaan apa-apa dengan pernikahan ini. Aku hanya mematuhi wasiat kakekku. Dasar pecundang. Hampir mati tetapi masih berpura-pura. Berani memukul orang di depan Tuan Song. Kau pasti mati. Kau siapa? Berani memisahkan hubunganku dengan Tuan Zhao? Tuan Song, Anda, kenapa Anda memukulku? Aku Zhang Li dari keluarga Zhang. Dia hanya orang tadi kenal. Kenapa Anda membelanya? Dan berani berbicara lancang. Keluarga Zhang Ninghai, hanya semut kecil. Berani-beraninya sombong di depanku. Tuan Song, jelas dia, di pesta anggur keluarga Cheng kami, telah memukul Tuan Muda Zhang. Jadi begitu. Kalian, keluarga Cheng, ingin membelanya? Bagus, bagus sekali. Keluarga Song sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Sepertinya mereka semua lupa kehebatan keluarga Song kita. Sekarang 2 anak kecil ini telah membantahku 3 kali. Sudah waktunya. Di Ninghai, buat anak-anak muda ini ingat metode keluarga Song kita, dan juga orang-orang kalian di sini. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Zhao, keluarga Song kita akan membalas dendam. Tuan Song salah paham. Ini semua salah paham. Maaf Tuan Song. Jika tahu Tuan Zhao adalah tamu terhormat Anda, kami berani mati. Tapi kami tidak berani tidak sopan kepada Tuan Zhao. Tuan Song, Nona Song, jangan biarkan orang ini menipu kalian. Dia hanya pecundang serakah yang kaya dan berkuasa. Mengapa kalian berdua memihak padanya? Zhao Xuan, jangan terlalu senang dulu. Penipu tetaplah penipu. Cepat atau lambat, dia akan terungkap. Saat dia terungkap, kemarahan keluarga Song, dapatkah dia menanggungnya? Kurang ajar. Kurang ajar. Bagaimana dengan keluarga Song? Beraninya kau berkomentar? Dan apakah Tuan Zhao penipu atau bukan? Tidak ada hubungannya denganmu. Suatu hari nanti kau akan tahu. Menolak Tuan Zhao adalah keputusan yang bodoh. Benar, aku juga harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau memutuskan pertunangan, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengejar Tuan Zhao. Tuan Zhao, karena kau sudah memutuskan pertunangan, maka aku, Nona Song, maaf. Aku benar-benar tidak bisa menyetujuinya untuk saat ini. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Putri keluarga Song, Song An Tuyet, dengan sukarela meminta untuk menjadi pacar pria ini. Apakah dia gila? Bukankah katanya, putri keluarga Song sedang menjadi penguntit? Penguntit, jaga bahasamu. Kau tidak ingin hidup lagi? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Seorang wanita kaya seperti Nona Song, bagaimana bisa dia menyukai seorang pengangguran? Tak dikenal. Pecundang sepertimu, bagaimana bisa Nona Song tertarik padamu? Kau meragukan seleraku? Tidak, tidak. Nona Song, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli apa maksudmu. Tidak sopan kepada Tuan Zhao, sama saja dengan tidak sopan kepada Song An Tuyet. Aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Si pecundang, dan semua orang di sini. Mulai sekarang, Tuan Zhao adalah tamu kehormatan keluarga Song kami. An Tuyet benar. Tuan Zhao, selama kau mengatakannya, keluarga Song akan membayarnya untuk orang-orang ini.
Tidak layak. Namun, kue bisa kau berikan kepada mereka. Tuan Cheng, apakah kau setuju? Setuju, setuju. Karena Tuan Zhao telah berbicara, aku akan mengampuni kalian untuk sementara waktu. Namun, jika kalian melakukannya lagi, jangan salahkan aku. Song Zanwen acuh tak acuh. Makan kuenya. Habiskan. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi Lin Yuyin dari Longhai International. Dia bilang padaku, proyek Eco City East ingin bekerja sama dengan keluarga Zhang kita, dan memberi kita sebagian saham. Kau harus tahu, Longhai International adalah pemegang saham terbesar dari proyek Eco City East. Lin Yuyin adalah ratu dunia bisnis gelap yang terkenal di Ninghai. Tentu saja, badut penari Zhao Xuan itu. Bahkan jika dia bisa naik ke keluarga Song, lalu bagaimana? Tunggu kita menjadi mitra Longhai International. Lihat apakah dia masih bisa sombong. Nona Song, tadi di dalam. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak perlu sungkan. Sebenarnya, aku tidak hanya membantumu, tapi itu juga pikiranku yang sebenarnya. Jadi, Tuan Zhao, tidak bisakah kau memberiku kesempatan? Jika Tuan Zhao tidak mau, tidak apa-apa juga. Ini agak terburu-buru. Namun, kita bisa saling mengenal dulu. Apa? Sepertinya, Nona Song sepertinya tidak terlalu mau. Kalau begitu lupakan saja. Tidak, tidak. Aku setuju, Tuan Zhao. Kakek. Tuan Zhao, kalian berdua mempermainkanku ya. Tuan Zhao, besok ada pertemuan di Longteng. Saat itu, Qi Tianhu dan orang-orang dari International Wanteng juga akan datang. Mereka selalu punya niat buruk terhadapku. Aku agak takut. Jadi, tidak masalah. Jika aku sudah berjanji akan melindungimu, maka aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Tenang saja. Bagaimana? Apakah ini mengejutkan? Klub Zifeng ini, tapi kota Ninghai, adalah salah satu klub terbesar. Adalah karya representatif yang paling dibanggakan Lin Yuxin. Sungguh sangat mengesankan. Aduh, Nona Song, lama tidak bertemu. Ku dengar Nona Song sangat berbakat dalam memanah. Benar, Nona Song, daripada bosan, lebih baik mencari sedikit kesenangan. Bagaimana menurutmu? Maaf, aku tidak tertarik. Baiklah, karena Nona Song tidak tertarik. Kalau begitu lupakan saja. Aku lupa panahan ini. Hanya kalangan bangsawan yang bisa menikmati olahraga ini. Pasti ada beberapa orang di sini yang belum pernah mendengarnya. Nona Song ini pasti takut malu, makanya tidak mau bertanding dengan kita. Benar kan? Jika kalian sangat tertarik, maka tidak apa-apa untuk bertanding sedikit. Kau jago berkelahi. Bermain panah pasti tidak masalah, kan? Aku belum pernah bermain panah. Bagaimana dengan pisau lempar? Pisau lempar. Benar. Kau tidak hanya bodoh, tapi juga mesum. Kau mau pakai pisau lempar? Boleh, ku berikan padamu. Jangan gunakan taktik rendah ini untuk menarik perhatianku lagi. Semakin kau seperti ini, aku akan semakin membencimu. Jika kalian hanya ingin beradu mulut, kompetisi ini masih harus dihitung sebagai aku belum bertanding. Jangan pergi, Nona Song. Takut kau malu. Tak disangka kau tidak tahu diri. Siapa kau sebenarnya? Mau bertanding ya bertanding. Tidak mau bertanding cepat pergi. Bertanding tentu saja harus bertanding. Tapi mari kita mainkan sesuatu yang lebih menarik. Bagaimana? Taruhan besar. Bagaimana taruhannya? Beberapa puluh ribu, beberapa ratus ribu. Bertaruh dengan orang sepertimu, sungguh memalukan kami. Kalau begitu aku akan menggunakan Songjia di Eko area timur kota. Semua investasi proyek sebagai taruhan. Lucu sekali. Apa hakmu menggunakan Songjia di Eko area timur kota? Semua investasi proyek sebagai taruhan. Apakah Nona Song setuju? Apakah Tuan Song setuju? Menurutku, sirkus ini tidak akan lengkap tanpamu. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Aku tentu saja setuju dengan apa yang dikatakan Zhao Xuan. Taruhan sebesar ini, apakah kalian berani menerimanya? Benar.
Beri aku 300 juta sebagai taruhan. Jika taruhan sebesar ini saja, kalian tidak berani bermain. Kupikir kalian harus segera pergi. Jangan menggonggong di telingaku lagi. Ini adalah kesempatan. Si bodoh ini berani membuat kesepakatan taruhan di klub Zifeng. Meskipun nanti mereka ingin mengingkari, itu sama sekali tidak mungkin. Kalian tahu kekuatanku. Taruhan ini pasti menang. Aku mengeluarkan 200 juta. Kalian masing-masing mengeluarkan 50 juta. Lalu, membagi taruhan sesuai rasio. Bagaimana? Apalagi yang kalian ragukan? Kesempatan bagus seperti ini tidak cepat ditangkap. Tidak heran keluarga kalian selalu jalan di tempat. Aku keluarkan 50 juta. Tuan Zhang, kau tidak boleh kalah. Tuan Zhang, kau tidak boleh kalah. Baik, Zhao Xuan, ketika keluarga Zhang kami mengadakan pesta perayaan, siapapun, selama kau belum datang, tidak ada yang boleh menyentuh sumpit. Aku jamin akan membiarkanmu makan suapan pertama dari pesta perayaan. "30 putaran. Zhang, kau memang juara amatir kelas dewasa. Bahkan atlet profesional yang datang ke sini harus mengakui kehebatanmu. Tidak seperti beberapa orang yang tidak tahu diri, berani-beraninya ingin bertanding dengan Zhang. Benar-benar tidak tahu malu. Zhao Xuan, tak kusangka kau akan menggunakan cara ini untuk memberikan semua investasi keluarga Song di kawasan perdagangan timur kota kepadaku. Masalah sebelumnya akan kulupakan. Mulai sekarang, kau adalah tamu kehormatan keluargaku.